kami Tuhan. Di hari yang pertama di tahun 2021 ini, sungguh pertolongan Tuhan, sungguh janji-Mu ya kami dalam kehidupan kami. Selalu ada banyak cara Tuhan menolong kami. Bahkan hari ini, pagi ini kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur. Terima kasih. Ini di minggu yang pertama kami boleh hadir di rumah Tuhan. Kami tahu tahun 2021 bukan tahun yang baik bagi kami, tapi kami percaya Yesus selalu baik bagi kami. Engkau Tuhan yang mampu menjadikan segala sesuatu baik adanya, sehingga kami orang-orang percaya, sehingga kami jemaat Tuhan terus mengalami tahun-tahun kebaikan, tahun-tahun kemuliaan, tahun-tahun kemenangan hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan siapkan hati kami yang terbaik. Urapi hamba-Mu dan urapan yang sama atas setiap jemaat Tuhan yang ada di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya dan kami siap diberkati. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom Saudara. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Kiranya sukacita sepanjang tahun 2021 ini menjadi bagian saya dan saudara. Amin saudara. Masalah boleh banyak, tantangan boleh banyak, dompet kembang kempis, ya. Dipercayalah Tuhan selalu baik dan hidup saudara. Amin. Ya. Ini kembali saya percaya menjadi berkat di tengah-tengah kita saudara di awal tahun ini saudara. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, amin. Dalam Tuhan itu nggak ada yang kebetulan, saudara. Nggak tiba-tiba kita ada, nggak tiba-tiba kita muncul, nggak tiba-tiba kita dapat berkat. Enggak. Semua ada dalam rencana Tuhan, amin. Semua ada dalam desainnya Tuhan. Semua ada dalam Dia yang merancang, Dia yang menghendaki, dan terjadilah peristiwa. Jadi nggak ada yang kebetulan. Coba bilang yang begini, tidak ada yang kebetulan. Oke. Alhamdulillah. Saudara udah makan kue tahun baru? Belum? Belum? Sama lagi lah. Tadi sengajanya banyak kue di bawah, belum makan kan? Supaya sama-sama kita makan. Haleluya. Ya. Karena dari pagi ada yang antar, gitu kan ya. Ada yang mau disebut namanya, ada yang tak mau disebut namanya. Ya udahlah, biar nama Tuhan saja yang disebut. Amin saudara. Saya melihat selalu pertumbuhan yang luar biasa di gereja ini. Selalu ada banyak cara Tuhan untuk menolong gerejanya, ada banyak cara Tuhan untuk menolong pelayannya, menolong jemaatnya, dan kami bersyukur ya walaupun dari jarak jauh ya selalu ada hal-hal yang membangkitkan, ada hal-hal yang menggairahkan. Tentu semua kita ada dalam kehendak Tuhan, saudara. Dan gereja kami yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan di sana pun, cabang gereja kita yang ada dalam beberapa itu pun ada karena anugerah Tuhan. Itu pun ada karena doa saudara. Amin. Karena saudara tiap Sabtu buka puasa, gitu kan ya. Ya, saya mau kasih tahu saudara, tahun-tahun 2020 yang sudah kita kerjakan, sudah kita lakukan harus ditingkatkan lebih. Katakan sama-sama lebih. Amin. Nah, pagi hari ini saudara, tema besar kita Gereja Betel Indonesia sama dengan Gereja GBI Gatot Subroto yang digembalakan oleh Bapak Insinyur Niko Nyatora. Kalau sinode Gereja GBI punya tema adalah bagaimana gereja Tuhan punya karakter ilahi. Katakan baik. Gereja kita di bawah pembinaan Bapak Niko Nyatora itu adalah the year of integrity, tahun integritas. Ya, integritas pun adalah salah satu karakter ilahi. Amin. Jadi semuanya berjalan bersama-sama, semuanya berjalan bergandengan tangan untuk mencapai tujuan Allah bagi gerejanya. Amin. Untuk mencapai tujuan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Bukan cuma sekadar hari berganti hari, tahun berganti tahun, dan terus berganti baju baru yang lama ditinggalkan.
cuma pergantian itu saudara. Kehidupan kekristenan pun harus menanjak. Katakan amin. Kekristenan pun harus bertumbuh. Kekristenan pun harus lebih baik dari tahun sebelumnya ke tahun-tahun berikutnya. Hari ini kita harus berkata, aku harus lebih baik dari yang kemarin. Bahkan esok pun aku akan berlari lebih giat lagi, lebih keras lagi untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga khotbah saya pada hari ini adalah The Year of Integrity. Pertanyaan ini saudara, apa yang melatar belakangi sehingga gereja kita GBI Harmoni dan yang ada di pusat itu memberikan tema The Year of Integrity? Ada sebabnya saudara, ada latar belakangnya. Tahukah saudara, hari-hari ini 2020, saudara masih ingat tema kita 2020? Apa saudara? Halo? Saya tahu dari saudara sebenarnya udah ingat tapi lupa ngomong apa. Saya tahu itu. Dari wajah saudara udah pengen ngomong tapi lupa gitu kan ya. Dimensi yang baru saudara, amin. Ya. Tahukah saudara, dulu orang berpikir gini, dimensi yang baru tahun 2020 pasti berkembang, betul ya? Pasti sesuatu yang baru daripadanya dia di perusahaan jabatannya segini lalu Tuhan kasih dimensi yang lain lebih tinggi. Yang tadinya gajinya sekian Tuhan naikkan lebih segini. Yang tadinya rumahnya 2 kali 3, yang tadinya rumahnya 5 kali 10 berubah jadi 10 kali 20. Halo, orang berpikir bicara dimensi yang baru pasti sesuatu yang meningkat, betul ya? Pada umumnya semua orang berpikir begitu. Tapi tahukah saudara, tepatnya di awal Maret Indonesia pertama kali masuk virus corona itu ada di kota Depok, saudara. Akhir Februari sudah masuk, tapi dinyatakan satu keluarga. Dan dimensi yang baru ternyata Tuhan persiapkan gerejanya untuk lebih kuat. Ya, istilah itu adalah iman seperti baja. Kalau saudara iman seperti baja, dia tidak akan goyah hanya karena persoalan, dia tidak akan goyah hanya karena tantangan, dia tidak akan pernah mencele-mencele. Saudara tahu mencele-mencele? Dia tidak akan pernah terombang-ambing hanya karena ketidakpunyaan uang atau minimnya ekonomi. Enggak, saudara. Ternyata Tuhan ingin beritahu bahwa dimensi yang baru bahwa di dalam gereja Tuhan adalah kita punya iman seperti baja. Dan buktinya saudara, gereja mampu melewati tantangan ini. Gereja mampu melewati persoalan-persoalan yang terjadi. Makanya dimensi yang baru selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita. Selalu ada cara Tuhan untuk memberkati, untuk menolong, untuk melengkapi dan untuk melindungi saudara. Nah, tahun 2021 saudara adalah tahun integritas. Ternyata begini, ada banyak gereja-gereja yang mulai kehilangan integritas. Apa itu integritas? Simpelnya saudara, jujur. Ya, kita kan selalu pegang nilai-nilai kejujuran, taat. Ya, ini hanya beberapa kata sifat saja yang saya coba terjemahkan saudara supaya kita mudah untuk mengerti arti kata sebuah integritas. Setia. Ya, 3 kata ini adalah taat, jujur, dan setia. Ternyata hari-hari ini gereja kehilangan integritas. Gereja bukan bicara bangunannya, bukan saudara, tapi saya dan saudara adalah gereja tuh. Ternyata begini, gereja hari-hari ini sudah mulai mudah integritasnya. Orang-orang percaya sudah mulai tidak lagi pegang integritasnya. Karena tantangan kehidupan, tantangan keadaan yang ada dalam kehidupan setiap hari membuat kita mudah akan integritas. Sehingga lewat tema ini saudara sepanjang tahun 2021 bukan cuma tema yang sekedar kita tahu, kita baca, kita ngerti, tapi menjadi pilar dalam kehidupan kita. The Year of Integrity, tahun integritas. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang Tuhan percaya bukan sekedar menjadi orang percaya, tapi menjadi orang kepercayaan. Bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen, tapi benar-benar ada kesungguhan untuk menjadi murid
Kristus. Kristen itu bukan agama, saudara. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi kalau kita hanya memahami Kristen itu hanya sebuah agama, sulit rasanya kita bertumbuh dalam kekristenan. Harus kita berpikir bersama bahwa kekristenan bukan sekedar agama, tapi sebuah keyakinan, sebuah pengendalian diri, sebuah penyertaan yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita lewat cara Tuhan, bukan cara manusia. Sehingga tahu integritas. Orang yang berintegritas adalah orang yang perkataannya bisa dipegang, saudara. Ya hari ini, besok juga ya. Jangan hari ini ya, besok enggak. Jangan hari ini ya, minggu besok enggak. Apa yang dia ucapkan selaras dengan apa yang akan dia lakukan. Apa yang dia kerjakan sejalan dengan apa yang akan dia kerjakan. Di dalam sama di luar sama, saudara. Benar ya? Saudara ingat tahun 1912 tepatnya ada sebuah tragedi hebat, tragedi besar yang terjadi di dunia. Tahu saudara tragedi apa ini? Sebuah kapal yang megah, sebuah kapal yang besar, dan orang bilang begini, wah hebat kapal ini, hebat kapal ini, bahkan yang membuatnya pun, yang membuat desainnya pun, yang memilikinya pun berkata begini, tidak ada cara apapun yang mampu menghancurkan kapal ini, bahkan Tuhan pun tidak mungkin mampu. Hebatnya pernyataannya, saudara. Tahun 1912 akan diluncurkan ini kapal dan berlabuh. Semua orang mengagumi kapal ini. Semua orang kagum akan mencintainya. Betapa hebatnya, saudara. Tahukah saudara, hanya berjalan beberapa saat saja ketika di tengah-tengah lautan yang luas, saudara, dibenturkan dengan karang es. Des! Di atas karang esnya tampak kecil, ternyata di bawah itu bongkahan yang besar seperti gunung juga. Sehingga kapal itu tenggelam. Saudara ingat kapal apa itu? Bukan hian tanah, saudara. Bukan. Apa, saudara? Iya. Saya nggak tahu cerita hian Batam kenapa akhirnya juga mengalami tragedi. Tapi bicara kapal Titanic tadi, saudara, wah, orang banyak mengagum-agumkan. Mereka berpikir apa yang mereka bangun tidak akan pernah hancur. Mereka hanya tertarik membangun apa yang ada di luar. Mereka hanya pusing, hanya stres memikirkan apa yang ada di luar, tapi tidak pernah mengelola apa yang ada di dalam. Mereka hanya pikir, oh gunung es di atasnya kecil kok, tabrak aja. Mereka hiraukan, ternyata ada gunung yang besar seperti gunung yang mereka hantam, akhirnya menghancurkan kapal ini. Sama dalam kehidupan kekristenan, saudara. Ada banyak orang yang berusaha membangun dirinya dari tampak luar. Ya, memang enak, saudara. Kelihatan rapi, kelihatan gagah, kelihatan ganteng, cantik, itu memang enak dilihat. Tapi saya mau kasih tahu, kita bilang bahwa kecantikan batinnya itu jauh lebih penting dari cuma sekedar mengurus kecantikan lahiriah. Kecantikan yang lebih dari dalam itu jauh lebih penting daripada hanya pusing mengurus kecantikan yang dari luar. Saya kalau diundang ke ibadah-ibadah BBI sekarang, wanita beda di beberapa gereja sekarang, selalu saya singgung, saudara, jangan sampai saudara hari ini terlihat cantik, 10 tahun ke depan mulai pepel. Peyot-peyotnya lupa, saudara, alisnya udah gak di sini lagi depannya, udah mulai kemana-mana, saudara. Kenapa? Disuntik berkali-kali. Suntik setahun 2 tahun masih oke, 5 tahun kendor. Sehingga waktu saya pelayanan di Manado, wah itu oma-oma 3 jam 4 jam hanya supaya naikkan alisnya supaya keadaan normal. Ambil es batu, saudara, wah itu dikompres terus. Bayangkan ibadah cuma 1,5 jam, naikin alus supaya pas pada posisinya itu 4 jam pakai es batu. Ketika kelamaan ibadah, mungkin 3 jam, mulai turun naik alis, menutupin mata, sudah bisa bayangkan
alis tidak lagi pada fungsinya, alis tidak lagi pada posisinya. Orang berusaha untuk membangun apa yang ada di luar, tidak apa yang ada di dalam. Nah, bicara integritas, saudara, itu bicara sesuatu yang ada di dalam. Amin. Amin, saudara. Saudara kayaknya udah mulai tegang. Haleluya. Ya, nggak apa-apa lah di tahun baru ini. Fondasi yang benar, dasar yang benar harus ditancapkan supaya gereja Tuhan mengawali tahun ini, memasuki sepanjang tahun 2021 menjadi tahun kemenangan. Amin, saudara. Yuk kita berjuang sama-sama. Bagaimana kita membangun bukan sekadar yang tampak luar, tapi apa yang ada di dalam. Integritas berarti apa yang kita lakukan di bumi harus selaras dengan apa yang tercatat di sorga. Apa yang gereja Tuhan kerjakan di bumi harus sama dengan apa yang menjadi keputusan di sorga. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Bukan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan untuk gerejanya. Bagi orang percaya, bagi saya dan saudara, harus sama, selaras. Yuk sama-sama bilang selaras. Selaras. Amin, saudara. Coba kita buka dulu ayatnya, saudara. Saya diteguhkan oleh Bapak Kepala dengan ayat ini, saudara. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama, saudara. 2, 3, ya. Itulah sebabnya Allah akan apa? Meninggikan dia dan apa? Mengaruniakan kepadanya nama di atas saudara segala nama. Kira-kira apa yang dibayangkan saudara ketika dikatakan nama di atas segala nama? Adakah nama yang lebih hebat dari sebuah nama? Ada? Teks aslinya, saudara. Di sini, saudara, nama di atas segala nama itu artinya predikat Tuhan. Tuhan menjadikan sehingga Yesus bukan sekadar manusia yang turun ke dunia menjadi penyelamat manusia, dia juga Tuhan atas setiap saya dan saudara. Tidak ada nama di atas segala nama kecuali Tuhan yang adalah Yesus Kristus. Bagaimana teladan Yesus menjadi gambaran bagi setiap kita. Yesus sudah berikan, saudara, makanya kita ini. Itulah sebabnya. Kenapa dikatakan itulah sebabnya? Saudara harus baca ayat yang pertama sampai ayat yang 8. Bagaimana kehidupan Yesus, bagaimana penderitaan Yesus, bagaimana apa yang Yesus kerjakan, sehingga nggak heran. Ayat 9 bilang gini, itulah sebabnya. Kira-kira gini, saudara, setiap hari baik dengan Bapak Kepala, ya, ngobrol baik, hubungan baik, komunikasi baik. Lalu tiba-tiba begini, ada orang bilang gini, kok bisa ya? Hubungan mereka baik. Lalu orang bilang gini, itulah sebabnya dia udah bangun dari awal. Nah, kan saudara, jadi kata kalimat itulah sebabnya ini ada yang sudah dikerjakan. Ayat 1 sampai 8 itulah yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah kasih persaudaraan. Lewat kasih persaudaraan Yesus sudah berikan teladannya. Makanya dengan ini, itulah sebabnya. Apakah ada orang yang kasihnya lebih daripada Yesus sampaikan begini, kan, saudara? Nah, tidak ada kasih yang lebih indah selain Yesus sudah korbankan dirinya untuk saya dan saudara. Amin. Makanya dikatakan itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Halo. Jadi jangan saudara pikir bahwa manusia tidak bisa ditinggikan oleh Allah. Ini Yesus sebagai manusia ditinggikan. Halo, saudara. Yesus sebagai manusia ditinggikan oleh Allah. Nah, apa yang dia kerjakan sebelumnya, apa yang dia lakukan sebelumnya, standar hidupnya luar biasa. Siapa? Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Kasih persaudaraan yang dibangun, saudara. Kita bicara bagaimana gereja Tuhan harus membangun kasih persaudaraan, saudara. Ya, kesaksian-kesaksian yang sudah didengar, bagaimana gereja Tuhan saling bergandengan tangan. Amin. Hanya di gereja lah akan terjadi gesekan yang menyakitkan. Halo, nggak mungkin saudara tiba-tiba beli bakso di depan, lalu perkataan tukang bakso menyakitkan, lalu saudara muslim dia 2 tahun, 20 tahun, nggak mungkin.
Nggak mungkin. Atau saudara belanja di pasar, uang kembaliannya kurang, atau ada perkataan yang menyakitkan, saudara sudah maafkan dia 7 turunan, 7 tajakan. Nggak mungkin. Hanya kepada orang yang dekatlah, yang sudah kita anggap saudara lah, ada gesekan sedikit akan menjadi menyakitkan. Kenapa? Justru kita sedang diasah. Halo saudara, saudara mau diasah, saudara mau dipertajam, ada gesekan. Pak, Bu, kalau pisau udah nggak tajam, nggak bisa disulap tiba-tiba jadi tajam. Harus ada prosesnya, digesek, diasah. Supaya apa? Molekul-molekul yang melekat sehingga menyebabkan pisau ini tidak tajam harus disingkirkan. Diasah ini untuk disingkirkan. Karakter-karakter yang buruk harus disingkirkan. Karakter-karakter buruk harus dihilangkan, ditinggalkan. Supaya apa? Lebih tajam, bagus dipergunakan, fungsinya sesuai. Sama dalam kehidupan Kristenan kita. Ada kalanya Tuhan izinkan pengasahan, Tuhan izinkan penggesekan itu apa? Memurnikan iman kita, memurnikan kasih persaudaraan kita. Mungkin yang dulu setengah-setengah, selalu kita harapkan imbalan. Nah, Tuhan asah, Tuhan murnikan supaya apa? Ada motivasi yang benar dalam kasih persaudaraan. Amin, saudara. The year of integrity, tahun integritas. Hendaklah kita tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Hendaklah gerejanya dalam melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Karena apa? Menganggap satu yang dengan yang lainnya adalah saudara seiman, saudara dalam kasih persaudaraan, bukan yang lainnya, bukan sesuatu yang menakutkan, yang mengancam, sesuatu yang membuat sakit hati, saudara. Tapi harus bergandengan tangan untuk kita melihat kemenangan demi kemenangan. Tahun integritas terjadi bagi gerejanya GBI Harmoni dan Budi. Katakan amin. Ada kasih persaudaraan. Ada orang-orang yang Tuhan kirim jiwa-jiwa baru. Ya, gereja harus sama-sama memperhatikan. Ya, saya nggak melihat lagi hanya Bapak Ibu Kepala yang cuma melayani saudara, udah semua melayani saudara. Amin. Nggak cuma anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak pun sudah melayani Tuhan. Tuhan luar biasa saudara. Karena saudara kami baru mengalami saudara benar-benar dari nol, kami harus merintis pekerjaan Tuhan di sana saudara. Dalam usia kami yang amat sangat muda, di antara jemaat yang Tuhan percayakan kami yang sangat muda saudara. Tapi puji Tuhan saudara, ada kasih persaudaraan yang kuat yang kami alami. Bahkan di gereja ini pun jauh belasan puluhan tahun yang lalu sudah dibangun kasih persaudaraan. Saya mau kasih tahu, gesekan mah biasa. Gereja ini sudah berapa tahun? 30. Nanti bulan Juni tanggal 11 itu 30 tahun. Jadi tahun ini saudara, usia gereja kita di depan ini 30 tahun. Amin. Usia yang bukan cuma matang saudara, bukan cuma dewasa, harus lebih lagi, lebih hebat lagi. Dengan apa? Lebih lagi bangun kasih persaudaraan. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang sudah menjadi teladan. Ada Yesus yang sudah memberikan teladan. Maka Bapak Ibu walaupun sudah banyak mengimpartasikan nilai-nilai, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, gereja itu di tempat ini. Amin. Jadi kita udah punya patron, kita udah punya gambaran, kita udah punya contoh, tinggal kita kerjakan aja bersama-sama bergandengan tangan. Amin. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, akan saudara? Kalau cuma kata-kata yang keluar menyakitkan, bilang ini dalam, jangan izinkan celah sekecil apapun untuk menggoyang kasih persaudaraan. Halo saudara, yuk tahun 2021 ini, dia mengintegriti tahun integritas, kita mulai memandang segala sesuatu dengan kacamatanya Tuhan. Bukan dengan kacamatanya hidup, bukan dengan kacamatanya kita sebagai orang, manusia, bukan. Dia pandang persoalan, pandang masalah, pandang sesuatu gesekan apapun dengan kacamatanya Tuhan, dengan kacamatanya Kristus. Supaya apa?
tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi sesuatu yang ejekan bagi orang lain. Nah, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, amin. Istri ngomong sama suami, kau suamiku, kau istriku. Oh iya. Amin saudara. Ya, hari-hari ini Tuhan sedang sedikit goncang keluarga-keluarga. Tahun-tahun sebelumnya saudara, gereja selalu berfokus bagaimana gereja. Tahun ini harus fokus kita bagaimana keluarga. Saya jarang menjumpai kalau gereja yang sehat otomatis keluarga sehat. Jarang. Banyak di Jakarta saudara, gerejanya ribuan, jemaatnya ribuan, 5.000, 10.000, keluarga gak sehat. Tapi kami temukan ada banyak keluarga yang sehat, gereja pasti otomatis sehat. Jadi senternya bukan hanya gereja, tapi di tengah-tengah keluarga. Kalau keluarga saudara sehat, keluarga saudara kuat, maka Bapak Ibu Gembala terus mendoakan keluarga-keluarga sehat, melayani Tuhan, on fire buat Tuhan, akan mampu menopang gereja. Amin. Bukan gereja yang menopang keluarga, jangan kebalik. Atau jangan kebalik saudara. Keluarga yang harus menjadi penopang buat gereja, keluarga yang harus menjadi fondasi bagi gereja, keluarga yang baik akan muncul di tengah-tengah gereja yang sehat. Amin. Jadi kalau satu dengan yang lain, suami istri, para keluarga, orang tua dan anak-anak, ya, yuk kita bangun sama-sama saudara. Selalu kami kasih tahu saudara kalau kami Tuhan percayakan untuk membimbing para calon pengantin saudara, calon keluarga baru. Selalu saya kasih tahu, membangun rumah tangga tidak semudah membangun tangga rumah. Betul kan? Betul. Kalau tangga rumah memang udah ada pasir, udah ada besi, udah ada batu, jadi kalaupun salah-salah dikit, ya bisa jadi polos-polos. Tapi membangun rumah tangga, semua udah jadi, semua udah ada, udah disiapkan, belum tentu jadi. Bahkan ada yang gak punya apa-apa, ada yang gak siap apa-apa, kok jadi? Ada kan? Itulah misteri ilahi itu. Tapi beda, keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang punya integritas, keluarga yang memiliki kasih persaudaraan, semuanya kan basic. Kenapa? Dibangun di atas dasar yang benar, dibangun di atas dasar yang hebat. Sehingga kami berdoa supaya keluarga-keluarga di depan ini akan muncul menjadi keluarga-keluarga yang sehat. Saudara, sehingga mampu menopang gereja di depan ini, sehingga mampu menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Kasih persaudaraan, saudara. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Lalu kemudian yang kedua, bicara tentang bagaimana teladan Yesus Kristus, bagaimana kehidupan Yesus Kristus yang sudah diimpartasikan, dinyatakan bagi sebab kita oleh kehidupan kita. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yang kedua adalah rendah hati. Halo, saudara pernah bayangkan bagaimana Yesus Kristus, dia yang punya segalanya, bahkan tahtanya, dia raja di atas segala raja, dia mengosongkan dirinya. Bukan cuma sekedar mengosongkan dirinya, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kurang rendah dia, saudara. Dia tinggalkan tahtanya, dia kosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Kerendahan Yesus Kristus menjadi contoh bagi kita. Jangan kayak kita saudara, sedikitnya ditowel kita, sedikitnya di apa bahasa di sini saudara, dicowel ya, disentuh, sedikitnya disentuh kita terus main, kita darah kita, wah yang kau pikirnya, tapi di GW harmonia ada, pokoknya amin saudara enggak ya, amin, amin saudara, ya rendah.
saat satu dengan yang lainnya harus berlomba-lomba saling memberi hormat. Itu kata Alkitab. Kitab Yakobus bilang begitu. Jemaat satu dengan yang lainnya, sesama jemaat harus berlomba-lomba memberi hormat, memberi pujian, memberi sesuatu yang lebih dibandingkan yang lain. Itu saudara. Ada banyak orang pusing mendefinisikan arti kasih yang sesungguhnya, saudara. Saya selalu simpel, saudara. Bagaimana saya memandang sebuah kasih? Menganggap orang lain lebih penting dari diri saya, menganggap orang lain lebih penting dari hidup saya. Itulah kasih. Kalau kita menganggap orang lain tidak lebih penting dari kita, berarti kita belum mampu mengasihi. Kalau kita masih menganggap orang lain tidak lebih penting, tidak lebih hebat, tidak lebih baik dari kita, berarti kita tidak mampu memiliki kasih, saudara. Tapi dengan kasih Kristus yang sudah diimpartasikan, yang sudah dipraktekkan, bukan ridho yang mengasihi mampu, bukan, tapi karena Yesus yang memampukan sehingga kita mampu mengasihi. Rendah hati, saudara. Amin. Amin, saudara. Kenapa ada banyak orang masih bisa dijatuhkan? Belum mampu rendah hati. Lalu orang saya bilang gini, dia rendah hati tapi di atas Monas, macam mana pula itu? Rendah hati tapi di atas Monas, nampak kali kan? Dia rendah hati tapi harus lihat pakai sedotan, pakai tipet. Sama dengan itu. Bicara rendah hati, sikap yang mudah ditegur, sikap yang mudah dinasihati, sikap yang mudah diberikan masukan, itu rendah hati. Jadi nggak ada kita dengar begini, saudara, dalam gereja Tuhan, aku kan dari dulu udah begini, dari zaman bapakku pun kampung pun udah gini, memang di kampung kami kayak gini orang semua tuh. Hebat kali ya, saudara. Nggak ada, saudara. Amin. Tidak ada yang tidak bisa dirubah kalau Roh Kudus yang berubah. Semua orang pasti berubah. Tetaplah kita rendah hati, tetaplah kita mudah ditegur, mudah dinasihati, karena orang-orang yang mudah menerima nasihat yang akan mengalami pertumbuhan, yang akan mengalami berkat demi berkat yang Tuhan akan sediakan bagi gereja. Amin. Secara singkat, saudara, integritas adalah apa yang ada di dalam sama. Di dalam berkata ya, di luar harus ya. Sama, saudara. Apa yang ada di dalam harus selaras dengan apa yang ada di luar. Harus konsisten. Sama-sama bilang konsisten. Amin. Ada banyak orang hari-hari ini konsisten, tapi tidak persisten. Konsisten begini, saudara. Dia hari ini mengerjakan dengan baik, besok juga lebih baik, terus menerus lebih baik. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, terus dia berjalan tanpa absen, konsisten. Tapi bicara persisten, saudara, ada banyak orang-orang nggak lagi konsisten. Ketika masalah datang, udah nggak lagi konsisten. Makanya di atas konsisten ada persisten. Ketika persoalan datang, goncangan hebat, desakan kuat, himpitan kuat, dia tetap semangat, dia tetap berjalan. Berjalan tiada lelah, berlari tiada letih. Dia persisten. Bukan cuma konsisten, persoalan datang sehingga apa? Dia tetap persisten. Tidak ada yang mampu menggoyahkan imannya, dan dia tetap berjalan, dia tetap berlari, sehingga mudahlah, sehingga baiklah dalam setiap apa yang kita kerjakan. Katakan amin. Tahun integritas, gerejanya harus benar-benar kuat dalam goncangan, saudara. Harus benar-benar kuat dalam goncangan. 2 minggu sebelum tema ini dikumandangkan, saudara, saya benar-benar bergumul hebat secara pribadi, baik untuk diri saya sebagai kepala keluarga, baik diri saya sebagai gembala, bahkan apa yang Tuhan percayakan untuk gereja. 2 minggu sebelum tema ini disampaikan oleh Pak Niko, saudara, untuk tema besar kita gerejanya, saya berjuang, saudara, bertumbuh. Memang 3 tahun belakangan Tuhan percayakan saya sebagai salah satu penyuluh agama Kristen non PNS di DKI Jakarta, saudara. Lalu bulan Oktober muncul kebijakan baru. Kalau dulu gembala boleh ikut,
Tahun 2021 gembala nggak boleh lagi ikut. Yang sudah pegang pengembalaan nggak boleh lagi ikut. Pendeta boleh, asal jangan pegang pengembalaan. Nah, di situ saya berjuang, saudara. Ya, apalagi penggembalaan kami baru 1 tahun buat saya. Gampangnya itu. Siapa yang tahu kalau saya gembala? Pemerintah kan nggak ada yang tahu. Yang tahu kan cuma gereja di Indonesia. Mudahnya bagi saya itu menutup-nutupi. Mudahnya bagi saya itu ya udah diam aja lah, cincai aja lah. Karena yang didapat lumayan. Lalu saya bergumul, saya diskusi dengan istri saudara. Diskusi, enaknya berdiskusi sama istri kita saudara. Jadi batin kita ini sedikit ada jalan keluar. Bergumul. Istri bilang udah doain aja, doain aja. Tahu kan? Dalam hati dia yang sayang banget. Agak, waduh, apalagi tahun-tahun ini benar-benar dibutuhkan saudara. Kita harus bayar kontrak gereja saudara. Kita bayar. Karena kita udah hitung saudara dari sini, kita bisa kumpulin untuk kontrak gereja. Ternyata ada keputusan baru dari sini tertutup, udah nggak boleh lagi. Mulai asal otak saudara. Belum dimunculkan tahun integritas. Lalu waktu saya bergumul, saya doa, Tuhan bilang gini, Tuhan komplak saya saudara. Tuhan bilang gini, masa engkau tak percaya aku Tuhan? Itu saudara. Waktu saya baca firman saudara, saya ditegur Tuhan lewat seekor burung. Burung aja yang nggak menabur, bunuh mulai. Iya juga sih. Jadi pikiran kami manusia ada A, B, C, D itu diajar Tuhan. Udah nggak usah pikiran manusia, pikiran Kristus saja. Waktu saya ambil keputusan sama istri kita, kita harus percaya Tuhan pasti. Kalau pintu A ditutup, pintu Z, pintu Y, pintu J, K, L, M, N, O, P, Q pasti Tuhan bisa buka. Lalu saya putuskan dengan keadaan berat. Teman-teman saya bilang begini, Dok, lu kalau nggak daftar berkasmu kalau nggak ada? Enggak, saya bilang. Udah di daftar aja, nggak ada yang tahu kalau mau kemana. Makin dismotivasi saya saudara, tidak benar. Udah, lakukan aja. Dalam hati saya saudara, antara hitam dan putih itu bergejolak. Lalu saya yakinkan istri dan diri saya, memutuskan tidak. Lalu mulai Tuhan nyatakan sesuatu saudara. Beberapa teman saya ada yang sudah gembala tapi ikut juga tentang bagi saya saudara tidak apa-apa. Tuhan pasti punya cara yang lain untuk menunggu. Jadi saudara ada beberapa lagi yang bagaimana Tuhan izinkan sebelum tema ini dimunculkan, kami gereja Tuhan sedang diasah untuk bicara integritas. Apalagi di tengah-tengah pandemi saudara, banyak orang kadang mau kasih sesuatu, mau kasih A, B, C, D, mau berlimpah, tapi kadang nggak tahu hasilnya dari mana. Gereja harus benar-benar, kalau gereja nggak benar-benar melihat saudara hasilnya dari mana, terjebak saudara. Makanya beberapa gereja di Jakarta udah mulai dicatut dari Kemensos saudara. Terlibat sedikit ambil bagian. Hanya hal-hal yang kecil. Jadi waktu tema ini dikumandangkan saudara, saya nangis. Tuhan yakin ternyata ini mau dalam gereja. Tuhan mulai memberikan saya sebagai kepala di sana. Tuhan mau ini, nggak mudah saudara. Sejak ketika tahu integritas dinyatakan, saya powerful ngomong penyembahan saudara. Kenapa? Saya sebagai gembala di sana udah lama dulu. Sehingga jemaat di sana saudara, waktu saya ngomong gitu saudara, mulai tangkap ini sebagai tahun integritas. Mulai hal yang lain saya kasih tahu fokus gereja kita. Masih 1 tahun Pak Bu. 22 Desember yang lalu 1 tahun gereja kami yang Tuhan percayakan. Ini tahun yang kedua. 1 tahun berjalan cuma 2 bulan di ibadah. Selebihnya apa? Karena COVID. Online nggak ada persembahan. Nggak ada. Saya nggak kasih persembahan nomor account ke jemaah enggak. Tapi Tuhan bisa pelihara. Amin saudara. Dengarkan kesaksian orang saudara.
Saya cuma dengar kesaksian saudara, Tuhan membukakan hal-hal yang lain. Kami pun mengalami hal yang sama, mengalami hal yang sama. Ya, nggak sampai habis di belas, tapi satu minggu lagi, nggak habis. Satu minggu pun bisa satu minggu kan, dibuat bubur, makan bubur selama seminggu. Akhirnya agak banyak bikin, jadi bukan pindah kembung, tapi kan nggak sakit mahal. Tapi saya mau kasih tahu saudara, nggak pernah kami puasa dengan terpaksa. Semua puasa memang direncanakan. Selalu Tuhan kirim burung-burung gagak. Halo saudara, Tuhan kirim burung gagak. Saya berdoa supaya bukan cuma burung gagak yang bisa datang ke rumah kami. Kedelai pun bisa, kedelai. Ya kan? Karena kita ada saudara. Dan burung yang lain Tuhan bisa kirim. Tiba-tiba orang ngomong, Pak sudah dikirimnya. Ditanya dari siapa? Udah Pak, makasih Tuhan berkati. Memang hari ini jemaat itu udah habis semua saudara. Nggak mau namanya disebut. Biar Tuhan saja yang disebut dan dimuliakan. Dan tahun yang kesini saudara, ini terus memotivasi setiap kita gereja Tuhan di tempat ini. Yuk sama-sama kita bangun integritas kita. Kita bangun hidup kita. Apa yang ada di dalam harus sama dengan apa yang ada di luar. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, berani untuk terbuka, cerita aja, kurang aja. Baik dengan Bapak Ibu Kepala, dengan yang lainnya. Saudara, kalau ada orang yang sudah cerita sesuatu, saudara harus mampu dipercaya. Amin. Jangan menjadi orang yang ember.com. Do you know ember.com? Selalu kata kuncinya gini saudara, cuman ke kamu yang diceritakan, ke yang lain enggak. Oh, jangan rahasiain baik-baik. Dia kasih tahu sama si A, ke yang B dia bilang lagi, cuman kau yang orang satu-satunya yang tahu rahasia ini, yang lain yang ceritakan. Tahu itu dia, kesana cerita lagi dia, cuman kau orang satu-satunya, semua jemaat tahu dari dia. Karena saudara, tapi di sini nggak ada lagi. Amin saudara. Selalu kalimat saya lakukan cuma sekedar menjadi orang percaya, tapi menjadi orang percaya. Sehingga tahu integritas, year of integritas menjadi bagian gereja Tuhan dan setiap kita selalu. Sehingga tahun 2021 menjadi tahun kemenangan, tahun 2021 menjadi tahun ujian, menjadi tahun kemenangan, gemilang, kilang gemilang kata kita. Katakan amin. Setiap keluarga terus ada dalam kemurnian, setiap pribadi terus Tuhan murnikan sehingga bertumbuh dan menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Integritas adalah awal dari sebuah karakter ilahi. Saya berdoa di minggu yang pertama ini saudara, kiranya apa yang menjadi doa saudara, harapan saudara, teruslah berdoa, jangan pernah berhenti untuk berdoa, jangan pernah berhenti untuk berharap. Di tahun integritas ini Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang saudara berkata seperti yang ditutup. Tuhan mampu bukakan. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada seorang pun yang mampu. Amin. Saya berdoa jemaat di tempat ini yang Tuhan terus gembalakan lewat Bapak Ibu Kepala tempat ini, Tuhan terus buat menjadi berkembang sehingga bukan cuma buahnya yang kita nikmati. Gereja-gereja, kota-kota sekitar di tempat ini pun akan menikmati buah yang manis dari gereja. Amin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan diri kita.